Di pinggir sebuah kota kecil berdiri sebuah pabrik gula tua bernama Pabrik Gula Rawa Manis. Pabrik gula itu sudah beroperasi sejak zaman kolonial Belanda. Tetapi beberapa tahun terakhir produksinya menurun drastis karena sering terjadi kecelakaan kerja yang aneh. Para pekerja percaya bahwa tempat itu sudah lama dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Pak Joko, seorang mandor senior, sering mengingatkan pekerja baru agar tidak bekerja sendirian di malam hari. Namun, Rudi, seorang pemuda yang baru bekerja di pabrik itu, menganggap semua cerita mistis itu hanya omong kosong. Ia bahkan menantang teman-temannya untuk menemaninya lembur di malam hari. Suatu malam, Rudi benar-benar bekerja sendirian di bagian penggilingan tebu. Lampu redup berkelip-kelip dan suara mesin tua mengisi kesunyian malam. Saat ia sedang membersihkan alat, tiba-tiba ia mendengar suara tawa kecil dari sudut ruangan. Ia menoleh, tidak ada siapapun. Tiba-tiba suara besi bergetar terdengar dari mesin utama. Rudi menyalakan senter dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sesosok bayangan hitam berdiri di dekat roda gigi mesin, menatapnya dengan mata kosong. Wajah samar-samar terlihat seperti seorang wanita dengan gaun putih yang compang-camping dan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Rudi mundur perlahan, tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang menarik kakinya. Dia jatuh dan terseret mendekati mesin yang masih berputar. Dengan panik, ia berusaha melepaskan diri, tetapi semakin kuat ia melawan, semakin erat cengkraman yang tak terlihat itu. Beruntung, teriakan Rudi terdengar oleh Pak Joko yang sedang melakukan patroli malam. Ia segera menarik Rudi dari lantai dan membawanya keluar. Dengan napas tersenggal, Rudi menceritakan apa yang telah ia lihat. Pak Joko hanya menghela napas panjang. "Itu arwah Sari," kata Pak Rudi. Sari dulunya adalah pekerja dari pabrik itu. Konon ia mengalami kecelakaan kerja tragis, jatuh ke dalam mesin penggilingan dan tubuhnya hancur lebur. Sejak saat itu, banyak pekerja yang mengaku melihat sosoknya berkeliaran di sekitar pabrik, mencari orang lain untuk menemaninya dalam kesengsaraan. Setelah kejadian itu, Rudi mengundurkan diri. Namun, bagi para pekerja lain, teror pabrik gula Rawa Manis masih terus berlanjut. Beberapa orang mengaku sering mendengar suara rintihan dari dalam mesin, dan ada yang melihat bayangan melintas di lorong-lorong kosong. Meskipun pabrik itu masih beroperasi, satu peringatan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan pernah bekerja sendirian di malam hari, atau Sari akan datang menjemputmu.